Apa yang terjadi di tahun 2020? COVID, COVID-19, ya. Ada nggak di sini yang terkena efeknya si COVID-19 tersebut? Saya males tulis COVID-19 karena saya sudah sebel. Ya, jadi kita lihat maskernya sudah tahu ya, apa yang terjadi di tahun 2020. Kita kecolongan. Pada saat tahun 2020 tidak ada yang prediksi gitu ya, akan terjadi pandemik sedemikian hebatnya ya. Banyak pakar bilang, "Oh, saya prediksi paling hanya 3 bulan." Ternyata 3 bulan lewat, 6 bulan. 6 bulan lewat dia bilang, "Oh, nggak sampai setahun." Udah lewat setahun, 1,5 tahun. Ternyata sampai hari ini belum selesai Bapak Ibu. Sudah 2,5 tahun ya, sejak bulan Maret, 2,5 tahun lebih ya. Kalau nanti Maret depan itu udah 3 tahun. Nah, banyak pakar yang kecolongan, ya termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri pada saat COVID hadir, itu kan saya sebelum COVID, saya kan dan istri bekerja full time, dan kami berasa kayaknya enak aja hidup, nggak masalah ya. Dengan uang ya kita penghasilan udah kayak Leaders Club kan lebih dari 100 juta sebulan. Untuk kami uang nggak ada masalah gitu. Artinya kami bisa jalan-jalan, mau beli barang apa aja bisa ya, mau makan di mana aja bisa. Ya, tapi pas tahun pandemi ini terjadi di bulan Maret 2020, saya dirumahkan oleh bos saya nggak bisa kerja full time lagi, dan gaji saya sebagai part time. Artinya turun 80% ya. Saya sudah sering ngomong gini, sejak Maret 2020 penghasilan dari kantor saya, istri saya sudah di-PHK karena, tempat kerjanya harus tutup ya karena pandemik. Dan penghasilan saya turun 80%. Jadi sejak tahun 2020 bulan Maret, penghasilan saya hanya sisa 20%. Nah, di sini mata saya terbuka ya. Apa yang saya sudah nikmati selama 10 tahun terakhir di tempat kerja saya, penghasilan besar ya, itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya, ya saya nggak bisa maksa bos saya harus pekerjakan saya full time gitu ya. Ya kalau nggak ya saya cari tempat kerja lain. Saya cari tempat kerja lain pun nggak ada yang hiring gitu, nggak ada yang pekerjakan karyawan baru gitu ya, membuka lowongan, nggak ada Bapak Ibu. Karena semua lagi kencangin ikat pinggang. Nah, di sini mata mata jasmani saya dan rohani saya terbuka. Apa yang terjadi kalau besok saya betul-betul di-PHK? Apakah saya sudah punya cadangan? Nggak punya, Bapak Ibu. Gaji besar ya habis saja gitu ya, bayar KPR, bayar cicilan mobil, bayar uang listrik, air, gas, semua. Akhir bulan juga nggak ada artinya. Nah, saya berpikir, kalau sampai suatu hari betul-betul saya hilang pekerjaan saya, sekarang masih 20%, apa yang terjadi dengan keluarga saya? Nah, di sini mata saya terbuka. Saya harus melakukan sesuatu. Nah, itu adalah kuncinya di tahun 2020. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, artinya siap-siap saya akan menderita ya. Kayak Chairman Park tadi bilang. Kalau ada orang yang biasa-biasa saja ya, melihat hidup biasa, Anda siap hidup miskin, Anda puas dengan kehidupan yang miskin, dia bilang gitu. Nah, saya nggak mau itu terjadi dengan saya dan keluarga saya ya. Karena ada satu titik di mana saya bukan nggak punya uang, Bapak Ibu, ya, di tahun 2015. Bukan saya nggak punya uang lagi. Saya ke bank bilang, Mike, kamu utang bank $355. Loh, kok tabungan saya bisa minus gitu ya? Tabungan saya di bank minus di bulan April 2015. Nah, di situ titik saya bilang ke diri saya tidak akan pernah di titik tersebut lagi. Artinya saya nggak mau sampai saya nggak punya uang. Apalagi di negeri orang gitu ya. Kalau di Indonesia saya bisa ke mama saya, ke saudara saya, numpang makan, ya masih bisa hidup gitu ya. Tapi kalau di negeri orang, saya nggak punya uang, rumah akan disita, mobil akan disita, saya akan jadi gelandangan. Nah, di situ adalah titik saya bilang, saya tidak pernah akan di titik tersebut lagi. Maka dari itu saya kerja keras di tahun 2015 ya. Di tempat kerja saya akhirnya saya bisa naik peringkat, dipromosi, penghasilan saya akhirnya menjadi besar ya.
Nah, di situ saya berasa enak, comfort zone, zona nyaman ya. Saya berasa saya sudah nyaman, dari yang dulu susah, sekarang saya punya uang, saya nggak mikir jauh. Kerjaan saya hanya Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah impian saya. Setiap hari Senin, Selasa, sampai Kamis, mimpinya saya cuma party di Jumat, Sabtu, Minggu. Udah, itu saja. Saya nggak punya pikiran saya nanti mau hidupnya di mana, ya nanti kalau saya sudah tua uangnya dari mana. Nggak peduli, yang penting Jumat, Sabtu, Minggu saya ada teman, saya bisa party dengan mereka. Itu adalah saya yang dulu. Ya. Lalu setelah saya di tahun 20, waktu itu posisi saya sudah sales master ya. Kurang lebih dari Mei 2019 sampai Maret 2020 itu saya sales master. Saya nyaman gitu. Saya sudah ada penghasilan pasif ya dari Atomi. Nah, di sini mata saya terbuka. Kalau saya nggak kerjakan Atomi dengan serius, lebih serius lagi ya, bukan saya dulu nggak serius. Dulu saya sudah serius. Sejak pandemi terjadi, saya kerja lebih serius. Akhirnya di bulan Desember 2020 saya jadi Diamond Master. Ya, lalu di tahun 2021 bulan Oktober saya jadi Sharon Rose Master. Nah, ini kata kuncinya. Pada saat saya kerja ekstra. Kalau Anda saat ini sudah punya pekerjaan bagus, luar biasa ya. Jangan keluar. Tetap kerjakan di tempat pekerjaan Anda karena Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi Anda kerja ekstra keras di Atomi. Seperti besok sudah tidak ada pekerjaan. Nah, di situ kuncinya. Ya, kita tahu sejak pandemi real estate, properti belum balik Bapak Ibu. Ada yang masih susah jual rumah, ya. Udah mau diturunin seberapa, tetap aja nggak kejual. Kenapa? Orang nggak punya duit. Siapa yang punya duit? Orang semua lagi seketatin ikat pinggang mereka ya untuk makan, untuk survive. Pekerjaan, banyak pekerjaan yang belum balik lah ibaratnya ya. Ada yang masih dikurangin jamnya, ada yang gajinya udah 3 tahun gak naik-naik ya. Yang lebih kasihan lagi yang di PHK seperti saya. Saya udah turun 80%, terus bulan Oktober kemarin ya tahun ini tiba-tiba saya di PHK tanpa pemberitahuan ya, tahu-tahu email password saya dirubah, saya nggak bisa login lagi. Pas saya email ke bos saya, dia bilang, oh saya harus memutuskan hubungan kerja Anda, good luck dia bilang ya. Boro-boro kerjaan saya balik ya, yang hilang 80% sekarang hilang 100%. Nah, banyak yang seperti itu, belum balik seperti sebelum pandemi. Restoran, sekarang restoran ya memang mereka mulai buka, tapi kalau Anda tanya, penghasilan mereka nggak seperti yang dulu. Boleh ditanya, boleh ngobrol dengan orang-orang yang jual makanan gitu ya. Gimana bisnis Anda sekarang? Oh, nggak seperti dulu. Dulu enak ya. Kenapa? Belum balik Bapak Ibu. Jangan dipikir COVID ini nih enteng ya. Impact-nya itu besar sekali. Penerbangan. Sekarang sih sudah rame ya. Coba kita ingat tahun 20. Semua pesawat diam di landasan. Betul nggak? Sampai pilotnya aja di PHK, semua pramugari. Itu apa ya? Itu harus menjadi ingatan untuk kita semua. Kalau Anda saat ini mungkin di bidang penerbangan, mulai sibuk terbang sana sini lagi, momen yang 20 kemarin itu harusnya menjadi peringatan untuk Anda. Apa yang terjadi kalau sampai ini terjadi lagi, mungkin bukan COVID, mungkin apa yang terjadi, saya nggak bisa terbang lagi. Ya, bisnis hotel. Tahun 20 banyak hotel yang bangkrut, Bapak Ibu. Banyak hotel yang dijual murah-murah. Kenapa? Nggak ada yang nginep. Mereka takut COVID, ya kan? Satu orang nginep, satu kamar, itu takutnya semua bisa jadi COVID semua kena. Pariwisata, ya, cruise, naik kapal pesiar. Saya tahu, dulu ramai sekali pergi 6.000 orang. Pas lagi pandemi, itu kapal pada mandek di dermaga, nggak ada yang bisa berlayar. Ya, karyawan yang ribuan itu di PHK. Masih ingat gak itu semua Bapak Ibu? Mungkin udah terlalu lama gitu ya. Oh, sekarang udah rame jalan-jalan. Ada yang ke Singapura, ke Amerika. Coba ingat tahun 20. Shopping mall. Mall harus tutup. Di Kanada apalagi ya. Mall nggak main-main. Disegel, tutup. Nah, gimana orang yang bayar uang sewa toko yang ratusan juta itu setiap bulan? Nggak bisa ada pemasukan. Bangkrut Bapak Ibu. Ya, pendidikan. Saya ingat itu
Dulu universitas-universitas penuh, ya. Karena penuh, jadi sekelilingnya yang apartemen juga penuh, banyak yang sewa. Maka karena tidak ada student yang masuk ke Kanada ya, yang nggak bisa masuk ke Kanada karena bordernya ditutup, pendidikan pun sepi. Orang akhirnya belajarnya online. Guru-guru juga jadi di PHK ya, yang tadinya materinya banyak dijadiin jadi satu ke guru gitu ya. Nah guru juga kena PHK. Taman hiburan, taman bermain, ya kita tahu semua pada ditutup-tutupin. Sampai sekarang belum balik Bapak Ibu. Nah, saya nggak bisa cantumkan semua. Ini masih banyak sektor di bidang ekonomi yang masih kena imbasnya si COVID. Jadi ini adalah suatu peringatan kepada kita apa yang sudah kita lakukan saat ini. Mungkin pekerjaan Anda bagus ya, mungkin Anda gajinya lebih dari saya 100 juta sebulan. Tapi jangan pikir Anda itu akan selama-lamanya. Suatu hari akan hilang Bapak Ibu. Karena ini adalah dua hal yang pasti di kehidupan kita. Yang pertama, pengeluaran akan terus naik, 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 dan naik. Ya, pertama karena inflasi. Kedua, karena hak inflasi naik, bensin naik, produk-produk naik. Itu seperti efek domino. Semua akan naik. Ya. Tapi hal kedua yang pasti adalah penghasilan Anda akan turun atau stop. Ini dua hal yang pasti. Kalau gaji Anda nggak naik-naik, tapi inflasi naik, itu penghasilan Anda turun. Karena dengan inflasi naik, uang yang Anda dapat dari kantor Anda, dari tempat kerja Anda atau bisnis Anda nggak bisa beli produk yang sama. Ya, kayak telur dulu bisa dapat 1 kilo misalkan 20.000. Karena inflasi jadi 30.000. Gaji Anda nggak naik. Ya artinya penghasilan Anda turun. Ya, suatu hari apalagi kalau Anda sudah 50, 60 ya, jangan dipikir bos Anda lihat Anda ini suatu aset yang berharga. Dia lihat Anda ini adalah apa ya? Burden, beban untuk perusahaan. Udah gajinya besar, kerjanya makin lelet, ya, mikirnya juga udah mulai tell me. Ini beban buat perusahaan. Dia secepat-cepatnya akan ganti orang-orang senior ini ke orang yang baru 20 lulus. Gajinya baru 5 jutaan. Udah kerjanya cepet, otaknya encer ya. Murah lagi. Nah, siap-siaplah penghasilan Anda akan stop. Jadi dua hal yang pasti ini harus kita pikirkan setiap hari. Setiap hari pengeluaran akan naik. Penghasilan akan turun. Kalau Anda dapatnya secara aktif penghasilan tersebut. Kalau di Atomi beda Bapak Ibu. Penghasilan di Atomi itu tetap akan naik. Ya, karena hari ini bukan marketing plan dan compensation ya. Itu kalau Anda mengerti tentang sistem penghasilan di Atomi adalah memakai skor. Tahu ya, ada skor 5, 15, 30 dan seterusnya. Nah, skor ini dinilai berdasarkan penjualan dari Atomi satu dunia ya. Jadi artinya kalau harga misalkan harga Atomi jadi naik nih karena inflasi ya. Ya sudah pasti penjualan akan naik juga kan? Karena dinilai dari penjualan. Karena inflasi jadi naik, ya skor Anda yang tadinya 15 tetap 15, tapi perkalian nilai rupiahnya akan naik. Jadi artinya penghasilan di Atomi akan ikut naik. Apalagi dengan dibukanya banyak-banyak negara ya, sampai saat ini sudah ada 26. Tahun depan kalau dibuka 5 lagi sudah jadi 31. Nah, penghasilan Anda akan terus menggelinding seperti bola salju, naik, naik, dan naik. Itu yang pasti terjadi di Atomi. Ya, jadi Bapak Ibu harus pikirkan. Kalau saya makin tua, sudah pasti Anda berobat lebih sering, ke dokter lebih sering ya, beli obat lebih sering. Ini kan pengeluaran. Pengeluaran yang Anda nggak bisa pungkiri, Anda nggak bisa hindari. Apa bisa Anda hindari menjadi tua? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kecuali sudah masuk liang kubur ya Anda sudah tidak menjadi tua lagi, pengeluaran langsung stop. Tapi kalau Anda masih hidup, yang saya dengar sekarang orang bisa hidup sampai 120 tahun. Bisa bayangkan nggak? Setelah Anda pensiun umur 65 atau 60, hidup sampai 120 tahun,
pengeluaran terus ke langit, naik ke langit, itu 60 tahun, Anda penghasilan dari mana? Yang mau pekerjakan Anda udah nggak ada yang mau. Siapa kantor gitu ya, masih mau hire umur 60? Nggak ada ya. Pas dia lihat, wah yang datang cek-cek, oma-oma. Ya nggak mungkin diterima Bapak Ibu. Itu adalah apa namanya, reality yang pahit, kenyataan yang pahit. Tapi memang seperti itu di dunia. Kita nggak bisa bilang, oh dunia nggak adil. Memang seperti itu. Kalau Anda sebagai bos pun, Anda nggak akan pakai orang-orang tua yang di atas 60. Ya, mau Anda sebaik apapun, tetap aja Anda kan ada namanya, kalau Anda nggak ada penghasilan, ya Anda rugi kan, company Anda akan bangkrut. Nah, ini harus Anda pikirkan. Ini yang saya pikirkan setiap hari. Walaupun saya sudah punya pekerjaan yang bagus, saya nggak memandang penghasilan saya yang dulu. Yang saya pandang adalah apa yang saya bisa kerjakan supaya kalau penghasilan saya berhenti, apa yang saya sudah punya. Itu saya lakukan 4 tahun sampai hari ini, ya. Makanya saya bisa menjadi seorang Sharon Rose bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Saya bukan orang pintar, Bapak Ibu. Dulu Eptanas waktu SMA, saya paling rendah 1 Jakarta. Kalau nggak salah 2, berapa ya. Saya bukan orang pintar. Tapi saya orang yang gigih melakukan. Saya tidak pernah setengah-setengah. Kalau saya sudah bilang saya akan lakukan sampai sukses. Dalam segala hal. Ya. Nah, ini adalah suatu yang namanya kegigihan. Anda nggak perlu pintar di Atomi. Justru Chairman Park bilang, jangan jadi orang pintar. Biasanya orang pintar itu udah langsung pergi. Dia langsung hitung. Oh, dapat penghasilan di Atomi ini lama nih. Udah lama kecil lagi. Nggak bagus bisnis seperti ini. Aduh, udah mendingan cari bisnis yang cepat menghasilkan. Nah, ini orang pintar. Chairman Park bilang, jangan jadi orang pintar. Jadilah orang setengah pintar. Ya, supaya Anda bisa kerjasama dengan orang yang setengah pintar juga, akhirnya menjadi satu pintar. Nah, ini baru orang yang smart, dia bilang. Orang yang cerdas. Jadi jangan sok pintar di Atomi, ya. Kalau Anda memang orang pintar, coba Anda turunkan. Ya, saya bukan orang pintar, saya orang setengah pintar. Supaya orang lain mau kerjasama dengan Anda, maka Anda bisa sukses. Ya, mengapa Atomi? Nah, kita tahu ya, dari pagi sampai kita tutup mau tidur ya, semua pakai produk yang namanya keperluan harian. Sikat gigi pakai odol, pakai sikat gigi, cuci tangan pakai sabun, cuci baju pakai sabun pencuci baju, cuci piring juga sama, minum kopi seperti saya dan ramen. Nah, ini adalah keperluan harian di mana Anda nggak diatomi pun Anda tetap pakai. Pertanyaannya, Anda dapat uang nggak dari sana? Saya jamin nggak pernah dapat. Anda mau menjadi pelanggan Carrefour 30 tahun, Anda nggak pernah dapat yang namanya penghasilan. Yang ada namanya pengeluaran. Nah, di Atomi kita hanya merubah pengeluaran yang tadinya kita keluar menjadi penghasilan. Nah, ini adalah alasan kenapa kita semua, tanpa terkecuali ya, Anda yang baru umur 20-an, Anda yang sudah 40, 50, 60, 70, 80 sekalipun, Anda pasti sukses di Atomi. Ini alasannya. Yang pertama, di Atomi nggak pakai modal. Ya, Anda mau gelandangan, ya, yang nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, bisa nggak sukses di Atomi? Bisa. Karena nggak pakai modal, Bapak Ibu. Yang kedua, nggak perlu jualan. Ya, nggak perlu jualan. Karena yang menjualan itu si Atomi. Karena produk-produk Atomi ini adalah kualitasnya baik, atau saya bilang bukan baik lagi, ini kualitas mewah. Dijual dengan harga murah. Kalau ada produk dijual dengan kualitas bagus, harga murah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang akan beli dengan sukarela. Orang akan dengan sukarela, dengan senang hati, melakukan pembelian berulang atau repeat order, repeat order, repeat order. Jadi yang namanya jualan itu nggak perlu. Anda cukup perkenalkan, biar dia yang belanja sendiri. Setelah itu, dia akan beli sendiri karena kualitasnya baik, harganya murah. Tapi Pak Mike, ada yang lebih murah dari Atomi. Atomi nggak murah.
Ya memang, siapa yang bilang nggak ada yang lebih murah dari Atomi? Banyak. Tapi Anda lihat kualitasnya apa setara atau tidak. Boleh harganya sama, tapi kualitasnya apa dia di atas sini atau di sini. Kalau kualitasnya di sini, Anda nggak bisa bandingkan, Bapak Ibu. Ya, kalau harga murah, kualitas murah, yaitu lumrah. Itu di mana-mana seperti itu namanya hukum alam, hukum ekonomi ya, ada harga, ada barang. Tapi kalau harga murah, kualitasnya bagus, ini yang tidak ada. Anda boleh cari. Anda boleh cari di luar sana, Anda bandingkan sikat gigi Atomi yang 14.500, cari kualitasnya yang sama, yang ada bulu emasnya, yang antibakterial, atau odolnya yang besar ya, yang 40.200 gram. Anda cari, odol propolis hanya 40.000. Kalau ada, saya yang gantiin. Nggak bakal ada, Bapak. Itu yang dibilang dengan absolute quality, absolute price. Tapi semua bilang barangnya mahal, Pak Mike. Saya udah jelasin ke sana sini, dia bilang, aduh mahal, harga-harga Atomi produknya mahal-mahal. Saya bilang, Anda ngomong ke orang yang salah. Target audiens Anda salah. Ya, misalkan Anda bikin suatu bisnis, misalkan makanan lah ya. Anda kan pasti ada targetnya kan? Targetnya pelajar, mahasiswa, orang kantoran, atau orang borju yang berduit. Betul kan? Lalu Anda sesuaikan kan? Kualitasnya dengan harganya. Kalau Anda jual ke konglomerat kaum borju ini, ya Anda nggak bisa jual murah loh. Nanti dia lihat, oh ini barang murah ya. Kualitas nggak bisa kasih yang murah loh. Telur mesti yang omega 3 ya. Ayamnya mesti yang ayam kampung ya. Karena Anda jual ke kaum mungkin profesional ya. Anda harus jaga kualitas. Tapi kalau Anda jual ke yang pelajar SD yang di depan jalan, itu mau daging ayam busuk juga mereka nggak tahu gitu ya, kasarnya seperti itu kan. Anak kecil yang makan. Anda bikin dengan asal-asalan juga anak kecil yang makan. Nah, Anda mesti tahu dulu, target audiens Anda di Atomi siapa? Kalau orang ini sedikit-dikit ngomongnya murah, nggak mau pakai produk mahal, saya mau pakai yang murah, jangan tawarin Atomi, Bapak Ibu. Atomi ini adalah produk kualitas mewah atau yang bagus. Berarti Anda harus cari orang yang pakai produk kualitas. Kalau dia nggak peduli dengan kualitas, Anda akan kesusahan. Karena dia nggak peduli kualitas. Yang penting gue bayarnya murah. Ya udah, jangan ibaratnya jangan buang waktu ke orang ini terlalu banyak. Suruh jadi member aja. Udah lu daftar aja. Lu kan demen yang murah. Nah, Atomi ini nggak pakai modal. Gratis. Daftar dulu. Lalu Anda ke orang berikutnya, sampai dapat orang yang fokusnya ini ke kualitas. Kalau dia sudah pakai produk kualitas, waktu dia lihat harga Atomi, kok murah? Dia malah kebalik. Kok Atomi produknya kualitasnya bagus, kok bisa murah? Nah, ini adalah target Anda. Bukan orang yang peduli dengan yang penting harga murah. Ingat, kalau Anda masih salah jalankan, berarti Anda nggak ngerti. Fokusnya Anda kemana? Punya produk bagus, tapi tawarin ke seperti yang anak-anak SD ini. Ya Anda salah jalan. Anda mesti cari terus. Tapi Pak Mike, teman saya udah habis. Saya cuma punya teman 5, semua udah pada bilang nggak mau. Saya bilang, Anda keluar. Anda ke pasar sana. Anda ke mall ke sana. Ke tempat kantor-kantoran. Itu kan orang. Tawarin ke mereka. Perkenalkan Atomi ke mereka. Nggak usah takut Bapak Ibu. Anda pikir saya sukses dengan teman-teman saya? Anda pikir saat ini saya bisa menjadi Sharon Rose gara-gara teman-teman dekat saya? Saya pernah cerita kan? Saya paling banyak, saya belum hitung secara pasti, tapi nanti suatu hari saya akan hitung. Saya paling banyak cuma daftarin 30 member yang teman saya, yang pribadi ya, yang saya daftarkan. Dari 30 menjadi 300. Dari 300 menjadi 3.000. Dari 3.000 menjadi puluhan ribu. Itu dari mana? Apa dari saya? Enggak, Bapak Ibu. Itu sistemnya Atomi yang luar biasa. Ya, ibaratnya yang membisahkan semua orang pasti sukses. Yang penting kita mau dulu.
Kita mau dan lakukan dengan kegigihan. Ya, semua orang pasti mau sukses. Siapa yang mau sukses? Semua angkat tangan. Ya, siapa yang mau kerja keras? Nggak ada yang angkat tangan. Itu sudah memang seperti itu. Jadi Anda jangan putus asa. Terus cari sampai orang yang pakai produk kualitas. Nah, orang-orang di sini, dia akan bilang, semua produk Atomi murah-murah ya. Nah, Anda sudah mulai sukses. Kalau Anda belum dapat orang seperti ini, jangan kecil hati. Saya juga dulu seperti itu. Apa saya berhenti? Saya nggak berhenti, Bapak Ibu. Ingat loh, saya sudah punya penghasilan ratusan juta. Saya tetap jalankan Atomi. Kalau Anda belum punya penghasilan ratusan juta setiap bulan, kenapa Anda berhenti? Kecuali penghasilan Anda 1 miliar, mungkin Anda nggak usah jalankan Atomi. Jangan berhenti, Bapak Ibu. Saya kasih tahu, jangan pernah berhenti setiap hari. Sekali Anda berhenti men-sharingkan Atomi setiap hari, Anda tidak akan sukses. Anda harus libatkan Atomi ke dalam kehidupan harian Anda setiap hari. Ya. Lalu alasan yang ketiga, nggak perlu nyetok. Wah, ini yang saya paling suka, Bapak Ibu. Kalau Anda nyetok, pasti ada sisa stok. Nah, mau dikemanain tuh sisa stok? Ya, Anda stok hemohim misalkan, ya 50 box. Anda mau mandi dengan hemohim? Ya, nggak perlu nyetok. Biarin Atomi yang nyetok. Ya, biarin Atomi yang kirim. Biarin Atomi yang jual. Kita cuma nikmati poin saja. Nah, itu hebatnya bisnis Atomi. Lalu yang keempat, nggak ada maintenance setiap bulan, mesti keluar uang website, uang inilah, itulah. Nggak ada, Bapak Ibu. Tidak ada pengeluaran bulanan. Nah, ini. Alasan yang kelima adalah unlimited level. Level tanpa batas. Artinya kaki Anda tidak dibatasi oleh kedalaman berapapun. Mau kedalaman 1 juta pun, ya 1 juta orang, ya ini orang bukan Anda yang daftarkan loh, yang dari atas-atas. Ya, Anda tetap dapat 100% poinnya mereka. Ini yang dibilang dengan kedalaman tanpa batas. Kalau orang yang pernah di dunia network marketing pasti tahu, wah ini kuncinya. Kalau Anda dibatasin cuma sampai kedalaman ke-7 atau ke-8, setelah itu Anda nggak dapat poin dari mereka, Anda nggak akan sukses. Tapi karena ada unlimited level, level tanpa batas, semua orang pasti sukses di Atomi. Dan yang terakhir, Atomi ID Anda adalah global. Anda di Indonesia, Anda bisa beroperasi bisnis Anda di Kanada, Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Ya, dengan hanya satu ID. Tidak ada biaya tambahan. Nah, keenam-enamnya ini adalah alasan kenapa saya jalankan Atomi bukan setengah-setengah, tapi sampai Imperial Master. Ingat Bapak Ibu, kalau saat ini Anda putuskan, Pak Mike, saya cuma mau jadi consumer. Boleh gak? Boleh. Boleh sekali, saya dengan senang hati orang seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda bilang, Pak Mike, saya mau jadi Imperial Master. Gimana caranya? Saya bilang, satu, kerja keras. Ya. Tapi susah Pak Mike. Loh, memang ada bisnis di luar sana yang mudah. Kalau Anda jualan, Anda mesti beli bahannya dulu. Jauh pagi-pagi ya, sebelum orang ke pasar, Anda sudah nongkrong dulu. Anda mesti pulang, Anda mesti cuci, Anda mesti potong-potong, siangin ya. Lalu Anda masak, Anda bungkus, lalu Anda antar. Itu bukan susah. Terus udah kecapean gitu ya. Besok pagi mesti ulang lagi seperti itu. Emang gampang? Apa ada bisnis yang gampang? Nggak ada Bapak Ibu. Kalau sampai ada yang bilang, susah ya Atomi, ya memang susah karena namanya bisnis. Kalau yang mau ngerampok bank aja juga susah gitu ya. Mau menang lotre aja juga susah, mesti beli dulu ya. Lotrenya keluar uang lagi. Gitu. Jadi di dunia ini tidak ada yang mudah. Kecuali kalau kita dilahirkan dari konglomerat. Ya sudahlah, kayak keluarga apa tuh royal yang di Inggris gitu ya, keluarga kerajaan, yaitu hidup mereka nggak usah ngapa-ngapain udah enak gitu. Tapi mereka 1/10 triliun orang gitu ya, 10 miliar orang. Tapi kalau kayak kita dilahirkan orang-orang biasa, kita harus kerja keras. Yang namanya bisnis tidak ada tanpa kerja keras Anda sukses. Nggak bakal ada Bapak Ibu.
Ya, Anda beli lotre aja Anda ngarep-ngarep gitu ya, sudah 40 tahun beli lotre nggak menang-menang. Ya. Jadi di Atomi, kalau Anda putuskan jadi konsumer, silakan ya, nggak usah susah-susah meeting. Nggak usah setiap hari Rabu, hari Jumat, apalagi bisnis coaching. Nggak usah Bapak Ibu, kasihan. Ya, kalau member Anda hanya mau jadi konsumer, biarin mereka nikmati produk-produk yang mewah ini, yang harga murah di Atomi. Cukup sampai di situ. Tapi kalau ada yang bilang, Pak Mike, saya mau sukses. Nah, orang-orang ini Anda harus, ibaratnya Anda harus hajar ya, hajar dalam arti positif. Anda harus hajar supaya mereka hadir ke semua sistem sukses Atom. Semua loh Bapak Ibu. Saya nggak bilang beberapa ya. Kalau ada seminar hadir nggak? Hadir. Kalau ada online YouTube hadir nggak? Nonton nggak? Nonton. Kalau ada Zoom setiap hari Rabu dan Jumat hadir nggak? Hadir. Jangan bilang Anda mau sukses tapi nggak mau ikut, gitu ya. Itu menurut saya Anda sedang mimpi di siang hari bolong. Kalau Anda mau sukses, Anda harus kerja keras, bayar harga. Tidak ada di dunia ini yang nggak bayar harga, Bapak Ibu. Anda harus bayar harga di Atomi. Kabar baiknya, Anda cukup bayar harga di awal, 3-5 tahun. Cukup. Ini udah paling lama, 5 tahun udah keterlaluan. Ya, menurut saya 3 tahun Anda sudah mulai sukses. Ingat, kalau Anda seorang sales master, Anda belum sukses. Ya, itu baru Anda memutuskan menjalankan bisnis Atomi. Itu baru tanda Anda mulai bisnis Atomi. Itu sales master. Oke? Sharon Rose Master. Ini baru tanda Anda mulai sukses. Pada saat Anda menjadi Sharon Rose Master. Ya. Jadi kalau Anda masih agent apalagi gitu ya, jangan putus asa. Anda belum mulai bisnis. Karena sales master, tanda Anda baru mulai bisnis di Atom. Anda terus kerja jadi diamond, akhirnya Anda menjadi Sharon Rose Master. Nah, ini tanda Anda mulai sukses. Ya. Jadi kalau Anda bilang mau sukses, sampai mana? Sampai Anda semua jadi minimal Sharon Rose Master. Yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong ini adalah Imperial Master Guang Yol Kim yang kemarin seminar di Jakarta. Kalau Anda belum Sharon Rose, Anda belum sukses. Terus, makanya dia bilang, saya harus jadi Sharon Rose Master. Akhirnya apa? 10 bulan dia jadi Sharon Rose. Itu luar biasa Bapak Ibu. Produk cuma 2 waktu itu, Hemohim dan skincare. Dia bisa jadi Sharon Rose dalam 10 bulan. Saya saja perlu 3 tahun. Dia 10 bulan Bapak Ibu. Nah ini yang dibilang dengan kegigihan ya. Saya akan skip masuk ke sini ya. Nah, ini adalah chairman-nya kita ya. Saat ini sudah ada 16 juta aktif member di 26 negara global. Cabang internasional pertama kita di Amerika, Kanada, dan Jepang. Nah, Anda lihat. Sejak tahun 11 sampai 14, ini kosong ya. 12, 13 nggak ada negara. 14 baru buka lagi di Taiwan. 15 di Singapura. Lalu setiap tahun kita konsisten buka cabang ya. Tapi yang hebatnya di tahun 2020 di masa pandemi ya, kita buka negara terbanyak. Tahun 20 kita buka di Cina loh Bapak Ibu. Negara terbesar di dunia. Lalu India, negara kedua terbesar di dunia. Ini lagi pandemi di bulan Juli kalau nggak salah yang Cina. Coba Anda pikirkan. Kalau perusahaan yang kembang kempis, bisa nggak buka negara lagi pandemi? Orang mereka lagi pada bangkrut gitu ya. Artinya bisnis Atomi adalah bisnis yang bebas resesi. Karena produknya seharian, keperluan harian-harian. Orang yang di PHK tetap perlu mandi, tetap perlu sikat gigi. Ya. Orang yang lagi sakit tetap perlu minum Hemohim. Orang yang mau jaga imun tubuh supaya nggak kena COVID, tetap minum Hemohim. Jadi nggak ada istilah, oh lagi pandemi, saya nggak mau sikat gigi. Oh, saya lagi di PHK, saya nggak mau keramas ya, saya keramas pakai air saja. Rambut Anda bisa bau busuk gitu ya. Nah, ini adalah bisnis yang bebas resesi. Tahun 21, di mana pandemi belum selesai. Kita buka lagi di 5 negara terbanyak loh Bapak Ibu, dalam 1 tahun. Di tahun 2021. Tahun ini kita buka di 3. Dalam 5 tahun mendatang, kita akan buka lagi 20 negara.
Bapak Ibu bisa bayangkan bisnis Atomi Anda seperti apa ya. Dan dengan dibukanya Inggris, kita bisa buka cabang di 31 negara Uni Eropa dan 25 negara global ya yang belum ada website Atominya. Kita sudah bisa buka cabang, tapi mereka belum bisa dapat penghasilan. Jadi secara efektif ada di 82 negara yang Anda bisa merambah ke negara-negara tersebut. Chairman kita sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business ya, Fortune dan Forbes. Dan ini adalah majalah untuk orang-orang yang sukses. Orang-orang yang bukan hanya sukses, tapi yang luar biasa. Contohnya, Steve Jobs yang dari Apple ya, Jeff Bezos yang dari Amazon, Jack Ma dari Alibaba, Bill Gates dari Microsoft. Ini mereka masuk majalah Forbes atau Fortune. Dan chairman kita bukan masuk ke majalahnya yang di dalam, tapi sebagai cover magazine-nya. Wah, itu luar biasa ya. Dan Chairman Hangil Park juga sudah menjadi member resmi CEO Council dari World Federation of Direct Selling Association. Dia bukan hanya jadi membernya saja, tapi dia dari CEO. Isinya semua CEO dari direct selling atau network marketing. Perusahaan penjualan langsung Korea pertama. Jadi Atomi ini adalah perusahaan network marketing pertama yang tergabung dalam CEO forum tersebut. Nah, ini luar biasa ya. Ini menurut saya ini suatu prestasi. Chairman kita bisa menjadi salah satu CEO yang dari Korea tergabung dari WFDSA. Dan Atomi juga sudah masuk jajaran 100 perusahaan network marketing di dunia ya. Tahun 19, yaitu 10 tahun setelah Atomi berdiri, Atomi menjadi peringkat 20. Anda lihat di sini ada Amway, Avon, Herbalife, Tupperware, Young Living, Oriflame, Genesis ya, Usana dan lain sebagainya. Atomi masuk yang ke 20. Lalu tahun 2020 Atomi naik peringkat menjadi yang ke-12. Lalu tahun lalu Atomi naik peringkat lagi menjadi yang ke-10 ya. Jadi kabar buruknya dia tidak akan tunggu mereka yang masih menunggu. Oh, saya masih sibuk, saya belum siap, saya belum ini itu. Atomi nggak akan nunggu mereka. Atomi terus menjadi peringkat ke-8, ke-5, ke-3, ke-2, ke-1. Nah, saat itu Anda bilang, oke Pak Mike, saya sudah siap. Sorry, Anda sudah terlambat. Kenapa? Karena semua orang sudah jadi member Atomi. Semua. Karena gratis Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda tidak mendaftarkan keluarga dan teman-teman Anda ke Atomi, mereka akan didaftarkan orang lain. Itu jaminan. Saat itu terjadi, Anda sudah terlambat. Anda mesti pergi ke hutan Amazon ya, ke hutan belantara, hutan di Papua, cari member di sana. Karena di kota Anda semua termasuk tukang sayur sudah punya ID di Atomi. Karena gratis ya, Anda sudah hilang peluang tersebut. Ini adalah indeks pertumbuhan bisnis Atomi ya sejak tahun 2010 ya berdiri sampai 2021 kemarin. Anda lihat 22 triliun. Ini hebatnya penjualan globalnya Atomi. Dan Atomi juga sudah meraih 300 juta Export Tower ya, 300 juta US dollar Export Tower Award. Kurang lebih 3 triliun rupiah. Dan Chairman Hangil Park juga sudah meraih piagam penghargaan Presiden di Hari Perdagangan Korea. Dan juga meraih Tower Award pada Hari Perdagangan Korea di tahun 2020 Trade Day, ya, akumulasi nilai ekspor Atomi mencapai 9,8 triliun rupiah, ya. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atau brand yang memiliki nilai ekspor yang tinggi di tahun berjalan dan memimpin dalam menyebarkan beragam produk di pasar global, ya. Ingat Bapak Ibu, Atomi itu punya 500 sampai 600 jenis produk, ya. Jadi ini luar biasa. Ini adalah kesempatan kita bisa punya supermarket besar seperti Atomi. Nah, ini adalah kuncinya. Tingkat pengembalian produk Atomi di Indonesia tahun 2021 hanya 0,07%. Itu pun mungkin kalau rusak ya dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu prestasi ya di mana tingkat pengembalian barang ini mengalami penurunan yang dari 0,17% di tahun 2020. Nah, kalau Anda mengerti tentang sistem ekonomi, biasanya tingkat pemulangan barang itu antara 3 sampai 10%. Ya, umumnya. Tapi Atomi bisa kurang dari 1%, nggak sampai 1%. Malah nggak kurang dari 0,10%. Artinya
semua orang puas pakai produk Atomy ya. Karena kenapa? Kualitas bagus, harga murah, orang nggak usah mikir panjang ya. Ini udah pasti kualitasnya yang terbaik. Oke. Kalau saat ini saya bilang, tahu nggak di belakang rumah kamu ya, itu ada harta karun. Itu ada harta karun di kedalaman ya kurang lebih 50 meter. Respon Anda akan seperti apa? Ya, saya akan kasih tahu. Ada kemungkinan 3 jenis orang yang akan merespon. Kalau saya bilang, di belakang rumah kamu ada harta karun loh, tapi kamu mesti gali. Ya, respon orang yang pertama adalah nggak percaya. Ada-ada aja dia bilang. Kamu ngebual ya, kamu ngerjain saya. Saya nggak percaya. Mau saya udah ngomong sampai berbusa ya, udah sampai coba kasih lihat. Rumah saya ada, ayo lihat yuk. Lihat sendiri, ada loh. Di rumah kamu juga ada. Dia cuek aja gitu ya. Dia anggap, si Mike ini ngomong aja, ngomong besar gitu ya. Dia nggak percaya Bapak Ibu. Dia duduk, dia tidur, dia nggak mengerjakan apa-apa. Nah, respon orang yang kedua adalah, dia langsung cepat-cepat ambil sekop ya, dengan semangat Fatima, langsung cangkul, akhirnya kecapean. Karena terlalu bersemangat. Langsung mau cepat-cepat dapat harta karunnya ya, tapi nggak pakai otak. Ya, dia nggak bikin plan gimana caranya ya, gimana bisa mendapatkan harta karun ini ya. Dia hanya pakai fisik dia, kerja keras, akhirnya kecapean, mungkin sekopnya jadi buntul, udah rusak ya, nggak ada sekop lagi, dia nggak bisa gali lagi ya. Ini orang yang kedua, terlalu bersemangat. Nah, ada orang yang ketiga adalah dia terus lakukan secara konsisten. Artinya apa? Setiap hari. Dia nggak peduli lagi capek, lagi nggak capek, dia terus gali. Pokoknya nggak ada hari tanpa menggali. Nah, ini orang yang ketiga. Di mana orang tersebut pasti dapat harta karun tersebut. Nah, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Perilaku kita. Atau mungkin kalau Anda menjadi orang nomor 3, luar biasa ya. Artinya setiap hari Anda terus menggali. Yang dibilang dengan pantang menyerah. Walaupun belum kelihatan itu harta karun, tapi kan kamu percaya apa yang si Mike bilang kan. Tapi kamu belum melihat. Terus dia kerjakan. Kata si Mike ada harta karun ya, karena mungkin dia sudah lihat si Mike punya. Oh ada, saya pasti yakin ada. Nah, orang seperti ini dia pasti sukses ya. Dia terus lakukan, dia langsung konsultasi ke saya, Mike, kalau udah begini gimana nih? Oh begitu, oh berarti kamu mesti agak miring sedikit ya, jangan lurus, agak miring 45 derajat, terus mungkin agak mulai turun ke bawah. Nah ada tekniknya ya, Anda perlu konsultasi. Jadi jangan seperti orang yang nomor 2, yang membabi buta seperti pengen cepat-cepat dapat harta karun. Ya memang semangatnya bagus. Kita harus hargain orang-orang semangat tapi seperti ini. Tapi harus pakai kecerdasan ya. Ada caranya. Ada ibaratnya Anda harus terus upgrade diri Anda supaya Anda jadi lebih mahir lagi ya. Yang tadinya mungkin sehari bisa dapat 1 meter, karena Anda sekarang lebih mahir, ada tahu tekniknya, Anda bisa sehari 3 meter. Lama-lama jadi 5 meter. Akhirnya dalam 1 bulan Anda sudah dapat harta karun. Nah, ini adalah kenyataan di Atomy. Saya sudah terlalu banyak selama 4 tahun lebih ini, saya terlalu banyak melihat orang-orang yang kalau nggak nomor 1, nomor 2, dan beberapa yang nomor 3. Anda lihat, orang yang nomor 3 saat ini, mereka lah yang menjadi Diamond Master, Sales Master. Orang yang terlalu bersemangat saat ini, mereka udah nggak ada di Atomy. Udah keluar. Karena dia nggak berasa, gue dibohongin, udah gali, nggak ada. Ya bohong nih, keluar. Ini orang-orang pintar yang terlalu bersemangat. Ya. Orang yang nggak percaya, ID mereka juga sudah mati, Bapak Ibu. Udah merah. Ya. Tapi orang yang nomor 3 inilah, ini adalah calon Imperial Master di Atomy. Karena mereka terus melakukan Atomy secara konsisten.
pantang menyerah, maka mereka lah yang akan mendapatkan harta karun di atom. Ini pertanyaan untuk kita semua, termasuk saya ya. Anda jawab. Anda angkat tangan Anda ya seperti ini. Setiap kali saya bilang satu poin ini, Anda bilang, ya saya sudah melakukannya. Anda angkat jari Anda. Kalau ada dua-duanya Anda jarangkan ya. Kalau semuanya ini Anda nggak pernah, ya jangan Anda naikkan jari Anda ya. Oke, yang pertama nih. Oke, sebentar, saya lihat. Oke, kapan terakhir Anda lihat matahari terbit? Kalau Anda bilang, ya saya kemarin baru lihat matahari terbit, Anda angkat jari Anda ya. Kapan terakhir Anda lihat matahari terbit? Oke. Lalu yang kedua, kapan Anda terakhir mendengar kicauan burung di luar? Bukan di rumah ya, di luar. Kapan terakhir Anda dengar? Angkat tangan jari Anda ya, kalau Anda mendengar kicauan burung di luar. Kapan terakhir Anda senang lihat hujan di luar sana? Nah, Anda angkat jari Anda ya. Lalu yang keempat, kapan Anda terakhir telepon teman Anda bilang thank you, terima kasih ya sudah menjadi teman saya atau saudara Anda ya, Anda telepon. Kapan terakhir? Lalu yang keempat, kapan terakhir Anda lihat matahari terbenam? Oke. Lalu yang keenam, kapan Anda bisa lihat bunga di pinggir jalan lalu Anda nikmati gitu ya. Wah, indah ya ciptaan Tuhan ya bunga-bunga di pinggir jalan tersebut. Kapan? Oke. Lalu yang ketujuh, kapan Anda mendengar suara ranting pohon yang kena angin ya di luar sana? Kapan Anda terakhir? Yang ke-8, kapan Anda terakhir tanam bibit lalu tumbuh pohon tersebut ya atau tanaman tersebut tumbuh. Lalu yang ke-9, kapan Anda terakhir menolong seseorang ya, bisa secara fisik, secara waktu, secara uang ya. Lalu yang terakhir, kapan Anda terakhir menangis karena senang? Oke. Nah, sekarang ketik di chat ya. Siapa yang dapat 10? Ketik 10. Yang dapat 9, 8, pokoknya yang dapat berapa poin ketik angkanya. Dapat 7, tulis 7. Dapat 5, ketik 5. Setiap orang ada yang 10, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 0 ya. Kalau sampai Anda begini, ya artinya tidak ada sama sekali atau mungkin 1. Anda mesti introspeksi. Berarti hidup Anda tidak seimbang. Anda boleh banyak uang. Anda boleh ya pokoknya uang nggak masalah lah ya. Berarti Anda belum seimbang. Anda mesti seperti ini. Ini adalah target daripada kita semua, termasuk saya. Saya nggak penuh Bapak Ibu ya. Tetap. Kalau Anda sudah 9 ya, wah ini luar biasa orang-orang seperti ini. Dia menikmati sekelilingnya. Karena di dunia ini nggak semuanya hanya uang, uang, dan uang Bapak Ibu ya. Kalau orang yang masih berpikir atom itu hanya uang dan uang dan uang, itu salah mengerti. Kita harus bisa menikmati semuanya ini seperti ini ya. Jadi ini adalah PR kita malam dari hari ini. Saya bisa nggak menjadi orang yang seperti ini ya? Kalau bisa, berarti Anda sudah hidup seimbang. 구독, 좋아요 눌러주세요.